Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Santriwan santriwati kelas 8 Pondok Pesantren Tahfidhul Quran Al-Azam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan keimanan. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah agama Islam dari zaman kenabian sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau gitu, sampai hari kiamat nanti. Amin. Santriwan santriwati kelas 8 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifahalukum ya ikhwah, bagaimana kabar kalian santriwan santriwati? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tetap dijaga amalan ibadahnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat gitu. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan gitu untuk bertemu meskipun jarak masih memisahkan kita, karena kita hanya bisa bertemu lewat video secara online gitu. Kembali lagi dengan Ustadz Makmuri dengan pelajaran yang berbeda. Kalau kemarin Ustadz dan anak-anak belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian pada semester 1 ini kita akan belajar 3 bab gitu yang akan kita selesaikan pada semester 1 ini. Nah, bab pertama kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau di kelas 1 kalian sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Di kelas 2 ini kalian akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tentu anak-anak sudah tidak asing dengan apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila sendiri itu merupakan gabungan dari 2 kata. Nah, dalam 2 kata dalam bahasa Sanskerta. Kata pertama yaitu panca yang berarti 5, sila yang berarti asas atau dasar. Nah, secara bahasa Pancasila disebut 5 asas atau 5 dasar. Kemudian kata Pancasila digunakan untuk menyebut 5 dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Coba anak-anak hafalkan Pancasila. Siapa yang nggak hafal Pancasila gitu? Kalau nggak hafal, ini Ustadz coba mengingatkan tentang Pancasila gitu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai seorang atau sebagai masyarakat Indonesia harusnya gitu hafal Pancasila, karena Pancasila merupakan asas atau dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara Indonesia atau tepatnya para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu menyadari betapa pentingnya Pancasila bagi keberlangsungan Indonesia. Nah, contohnya ya ibaratnya sebagai kita seorang muslim, kita itu menyadari pentingnya akan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dalam hal berbangsa dan bernegara, kita harus berpedoman kepada Pancasila gitu. Karena apa? Pancasila itu dianggap sebagai dasar negara, kemudian pandangan hidup, kemudian kepribadian, perjanjian luhur, sumber segala hukum negara Republik Indonesia. Yang terakhir, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional. Terus sampai sekarang, apakah kalian sudah paham bagaimana sih kedudukan dan fungsi Pancasila? Kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kalian atau di dalam otak kalian, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kemudian bab kedua, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Seperti halnya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan salah satu hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, hukum-hukum di Indonesia itu ada beberapa tingkatannya, misalnya paling tinggi Pancasila, kemudian UUD 945, terus yang lain-lain gitu. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengandung atau berisi tentang nilai-nilai, kemudian norma-norma dan aturan yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia, baik bagi warga asli Indonesia maupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia atau tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, UUD tahun 1945 memiliki peran yang sangat penting gitu dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat,
kemudian bernegara, dan berbangsa. Kemudian santriwan-santriwati kelas 8, sampai sekarang ini apakah kalian sudah tahu tentang kedudukan dan fungsi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional? Ada yang sudah tahu atau belum? Terus bagaimana cara mempertahankan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian bab ketiga kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, santriwan-santriwati kelas 8 yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tahukah kalian apakah itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Kenapa peraturan perundang-undangan ini dibuat? Karena agar berjalannya kehidupan bernegara dan berbangsa secara tertib, teratur, dan baik Selain itu, peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang, kemudian sesuai dengan prosedur tertentu. Jadi yang membuat peraturan perundang-undangan ini bukan semacam orang atau bukan semacam lembaga, semuanya diseleksi dan sesuai dengan prosedur tertentu. Perlu kalian ketahui, peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat peraturan perundang-undangan yang lain. Apa saja sih fungsi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Indonesia? Nah, contoh fungsinya adalah sebagai pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki kejelasan tugas dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap makna dan proses pembentukan perundang-undangan itu sangat diperlukan. Terus, apakah kalian sudah paham tentang makna dan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia? Terus bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Nanti selengkapnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian pembahasan bab pada semester 1 ini. Kemudian untuk kontrak belajarnya insya Allah sama dengan kontrak belajar yang di IPS. Nanti kalian bisa cek di video pas waktu pembelajaran IPS Kontrak belajarnya diantaranya yaitu kalian wajib mengikuti minimal 80% dari jumlah pertemuan. Kemudian kalian harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustadz. Kemudian kalian harus mengikuti ulangan harian. Kemudian kalian harus mengikuti penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester.
santriwan dan santriwati kelas 8 yang berbahagia, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.